Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Ari Prasio dari kelas HES 2H. Kali ini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi yang berjudul Qaul Sahabi. Pengertian Qaul Sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala. Qala yaqulu qaulan, yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Qaul as-sahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat, baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nas yang syarih baik dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Pandangan Al-Quran tentang qaul sahabi pada surat Al-Imran ayat 110 disebutkan, yang artinya, kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ayat ini turun sebagai khitab bagi para sahabat terkait dengan qaul sahabi. Pujian Allah terhadap para sahabat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu merupakan sebaik umat dan sudah selayaknya perbuatan, perkataan mereka diikuti. Pandangan hadis tentang qaul sahabi. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud menjelaskan, para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dari hadis riwayat Abu Daud ini memberikan pemahaman bahwa semua sahabat Rasulullah SAW dapat dijadikan petunjuk tanpa terkecuali. Dengan demikian, umat Islam bisa mengikuti pendapat semua sahabat dan tidak hanya tertentu pada sahabat Khulafaul Rasyidin maupun sahabat lainnya. Pandangan ulama tentang qaul sahabi. Ulama yang berpendapat bahwa qaul as-sahabi dapat dijadikan hujjah secara mutlak dan didahulukan daripada qiyas, di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Adapun dalil yang mereka pegang sehingga berpendapat bahwa qaul as-sahabi adalah hujjah secara mutlak, yaitu salah satunya terdapat di As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaul rasyidin setelahku. Adapun yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya generasi adalah generasi pada zamanku dan kemudian generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya lagi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ulama yang menolak qaul as-sahabi sebagai hujjah diantaranya Imam Al-Ghazali, Jumhur al-Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Adapun dalil yang mereka pakai adalah salah satunya terdapat di Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Surat ke-59 ayat 2. Maksud dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengambil pelajaran, dan itu adalah ijtihad. Dan ijtihad sangat berbeda dengan taklid, karena ijtihad usaha untuk mencari dalil dalam sebuah permasalahan, adapun taklid mengambil pendapat yang lain tanpa ada dalil. Maka mengambil qaul as-sahabi termasuk dalam kategori taklid. Yang ketiga, ulama Imam Asy-Syafi'i tidak menghukumi atau menerima atau menolak hujjah qaul as-sahabi secara mutlak. Imam Syafi'i menjadikan qaul as-sahabi hujjah apabila para sahabat bersepakat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada dalil dalam Al-Quran atau As-Sunnah.
dan tidak ada sahabat yang menolak pendapat tersebut. Dalam hal ini, qaul as-sahabi didahulukan daripada qiyas karena termasuk dalam kategori ijma. Contohnya, wajibnya menyembelih 1 ekor domba bagi mereka yang berburu merpati dalam keadaan ihram. Hal ini mengikuti pekerjaan para sahabat yang menyembelih domba bagi siapa yang berburu dalam keadaan ihram. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat terhadap suatu permasalahan, maka diambil pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma atau Qiyas, atau pendapat yang didukung oleh dalil yang lain. Apabila qaul as-sahabi tersebut munfarid atau tidak ada yang menyepakati juga, tidak ada yang menyalahi. Jika keadaannya demikian, Imam Syafi'i mendahulukan Qiyas daripada qaul as-sahabi tersebut, menjadikan qaul as-sahabi sebagai penjelas dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu contoh terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 95. Seperti penjelasan sahabat tentang maksud al-jaza dalam ayat al-syahid, kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila dan lain sebagainya. Beberapa contoh qaul as-sahabi. 1. Fatwa Abu Bakar radhiyallahu an saat memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena mereka menghalangiku dengan sebenarnya, atau zakat yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasulullah SAW. Maka sungguh akan aku perangi yang menghalangi tersebut. Kedua, pengumpulan dan pencetakan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Yang ketiga, ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan dari satu orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai kisos. Yang keempat, talak 3 yang diucapkan sekaligus pada satu waktu dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk. Garis hukum ini ditentukan oleh sahabat Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak 3 sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Yang kelima, penambahan jumlah rakaat salat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi kelaparan pada masyarakat di semenanjung Arab. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan karena paceklik, ancaman hukuman potong tangan terhadap pencuri tidak dilaksanakan oleh Umar. Ini berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat. Yang ketujuh, penambahan azan salat Jumat dan penyebaran Al-Quran yang bermushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ke-8, fatwa Siti Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun. Ia mengungkapkan anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.